Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Foxbox. Untuk kemasannya masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya, pakai box kardus dengan motif kulit, terus bagian tutupnya ada logo Foxbox warna gold. Di dalam box kita akan dapat kain microfiber kecil, terus ada kartu garansi internasional, dan terakhir ada manual book. Oke, ini dia jam tangannya Foxbox FB0025. Ini adalah jam tangan yang banyak ditunggu-tunggu sama pecinta jam tangan homemade murah, terutama yang sebelumnya udah merasakan manisnya Foxbox FB0024 dengan desain ala-ala Seiko Tuna. Nah, kali ini Foxbox FB0025 ini hadir dengan desain homage dari Captain Willard. Dan gue yakin kalian udah banyak yang tahu ya tentang jam tangan ini. Kalau untuk desain, menurut gue sih kalian akan setuju kalau gue bilang FB0025 ini tampilannya menggoda banget. Makanya di sini gue nggak akan panjang lebar untuk menjelaskan desainnya, tapi lebih ke menekankan untuk review kualitasnya. Biar kalian ada gambaran lah kalau mau beli jam tangan ini. Dan sekedar info aja, untuk saat ini FB0025 ini belum ready stock di marketplace Indonesia. Kalaupun kalian lihat ada yang jual, itu hampir bisa dipastikan sistemnya pre-order, kurang lebih 25 hari. Gue sendiri dapat jam tangan ini dari marketplace luar, dan emang prosesnya agak ribet ya dibanding kalau beli di marketplace Indo. Terus pengirimannya juga lama, paling cepet 2 minggu dan kalau lagi lambat bisa nyampe 1 bulan. Belum lagi kalau barang yang datang nggak sesuai atau ada kerusakan, itu proses returnya akan jauh lebih ribet. Intinya untuk resikonya jauh lebih besar lah. Kalau saran gue sih mending kalian sabar dulu, nunggu sampai jam tangan ini ready stock di marketplace Indo aja. Walaupun emang kalau lihat di marketplace luar kadang harganya menggiurkan ya. Tapi ya sebanding juga sama resikonya. Oke, untuk kualitas detail dari jam tangan ini menurut gue cukup baik. Bahkan bisa dibilang sangat baik untuk kelas harga 300 ribuan. Kita cek mulai dari dial. Overall kelihatan perfect, nggak ada masalah. Tekstur dialnya cakep. Printingnya juga tegas. Terus di bagian kalender gue suka nih kalau ada frame-nya kayak gini. Daripada yang cuma ngeblong gitu aja, kesannya kurang rapi. Kemudian bagian hands ini bentuknya masih sama persis ya, kayak yang dipakai Foxbox Tuna, cuma beda di warnanya aja. Kalau untuk luminous udah bagus juga, ada di bagian hands dan semua marker. Cuma yang paling terang emang di jarum jam sama menitnya. Segini sih cukup oke lah, durasinya juga lumayan, bisa bertahan lebih dari 3 menit. Lanjut untuk dial window, di sini udah pakai material mineral glass yang kita bisa lihat ini cukup jernih. Dan udah nggak terlalu rentan sama goresan, karena dia kan bahannya semacam kaca, jadi udah lumayan kuat lah. Cuma karena dia bentuknya agak cembung, jadi kalau dilihat dari kemiringan atau sudut tertentu sedikit ada distorsi. Kemudian bagian bezel udah pasti ini unidirectional, bisa diputar satu arah dan untuk kliknya renyah banget nih, karena dia ada 90 klik untuk satu putaran. Untuk materialnya sendiri alloy dan bagian insertnya kemungkinan sih aluminium. Cuma memang pemasangan bezelnya ini nggak terlalu presisi guys. Agak goyang, kayak ada space yang longgar gitu. Kalau yang warna merah sih sedikit banget goyangnya. Tapi kalau yang grey ini agak lumayan. Jadi emang brand-brand murah gini tuh QC-nya nggak terlalu ketat ya. Tapi menurut gue sih hal ini nggak akan sampai jadi deal breaker lah. Karena bezelnya kan tetap berfungsi normal, cuma agak longgar aja. Bahkan kalau jamnya ini kita kocok kenceng, ini juga nggak ada suara apa-apa kok. Masih aman banget lah. Kemudian untuk case, kalau kita cek bagian belakang atau case back, di sini tertulis all stainless steel. Yang artinya Foxbox mengklaim kalau case-nya ini menggunakan material stainless steel. Dan ini masih bisa diperdebatkan ya, mengingat harga jamnya yang terlalu murah
untuk bisa ngasih material sekelas stainless steel. Tapi setelah gue perhatiin sekian lama, gue gosok-gosok dan gue timbang-timbang, menurut gue sih ini alloy. Karena gue realistis aja lah ya, di harga 300 ribuan, pakai material case stainless steel itu hampir mustahil. Cuma emang kualitas coatingnya ini beneran gila sih. Sampai-sampai pas dikasih finishing brush, hasilnya bisa halus banget kayak gini. Pokoknya kalau di mata tuh kelihatannya kayak stainless steel aja. Tapi kalau ternyata ini emang beneran stainless steel sih, gua nggak tahu juga ya. Kan ada juga tuh stainless steel yang murah, tipenya 304L. Nah, bisa jadi juga kan kalau pakai material stainless steel yang 304L itu. Soalnya untuk sekelas zinc alloy sih menurut gue ini kualitasnya terlalu bagus. Tapi overall gue puas banget lah sama build quality dari jam tangan ini. Dan sejauh ini yang paling jauh. Maksud gue, jam tangan dengan harga 300 ribuan, Foxbox Turtle ini yang build quality-nya terbaik. Sama satu lagi sih, Foxbox Tuna, yang sebelumnya juga udah pernah gue review. Berikutnya, bagian strap menggunakan bahan rubber. Ini khasnya diver watch ya, karena di sini ada ombaknya. Secara kualitas sih sebenarnya udah bagus banget, nggak akan gampang putus lah karena dia tebel. Tapi strap model ini tuh sama sekali nggak ramah buat pergelangan tangan kecil. Karena selain ukurannya lebih panjang, lubang pertamanya pun jaraknya cukup jauh. Menurut gue sih akan lebih bagus kalau diganti pakai strap kulit atau nilon. Kayak yang warna grey, ini udah gue ganti pakai strap kulit suede. Untuk ukuran strap atau lebar lugnya 20 mm. Kemudian untuk ring keeper ada 2. Dan untuk buckle-nya gue suka. Bahannya metal solid, desainnya gagah, dan finishnya brush. Cakep banget. Oke, lanjut untuk bagian belakang. Ini juga udah pasti stainless steel. Untuk water resistnya tertulis 3 ATM. Yang artinya masih cukup aman kalau cuma kena percikan air aja. Dan belum disarankan buat dibawa berenang. Kalau tipe caseback-nya sendiri ternyata udah menggunakan tipe screw down. Kita coba buka ya. Nah, desain bagus, detail bagus, build quality bagus, tapi harga murah. Udah pasti yang dikorbankan adalah bagian mesinnya. Jam tangan ini pakai mesin SL28 atau biasa kita sebut dengan mesin kaleng. Bagi yang belum tahu, SL28 atau mesin kaleng ini adalah kasta yang paling hina di antara mesin-mesin jam tangan. Harganya murah banget. Kalau kalian beli satuan di marketplace itu harganya cuma 5 ribuan per piece-nya. Kebayangkan kalau beli mesin ini dalam partai besar, mungkin kalian bisa dapat harga 2.000 atau 3.000 per piece-nya. Tapi ini bukan masalah serius, karena gue udah pernah ngasih solusinya tuh. Kalau mau mesin yang lebih bagus, awet, dan akurat, kita tinggal ganti aja pakai mesin Miyota 2115. Dan gue udah pernah bikin tutorial ganti mesinnya di jam tangan Foxbox Tuna. Harusnya sih caranya sama dan bisa dilakukan di Foxbox Turtle ini juga. Kemudian untuk ukuran, diameternya hampir 44 mm, ketebalannya 14 mm, dan lug-to-lugnya 47 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lebarnya 48 mm, ini pas-pasan banget. Walaupun sebenarnya gua ngerasa kegedean sih. Tapi kalau mau maksain pakai, ya hasilnya kayak gini. Kalian bisa nilai sendirilah. Oh ya, ini sengaja gue ganti strapnya pakai strap suede karena biar lebih enak dilihat dan bisa jadi sedikit gambaran nih buat kalian yang nantinya mau beli jam tangan ini. Oke, kesimpulannya untuk harga 300 ribuan, kalian nggak akan rugi lah kalau beli jam tangan ini. Selain tampilannya yang menggoda iman, kualitas keseluruhan dari Foxbox FB0025 ini udah sangat maksimal.
Tinggal ganti strap sama mesin yang lebih bagus saja tuh. Kalau mau mesin yang awet bisa pakai Miyota 2115. Kalau mau tampilannya lebih cantik bisa pakai mesin sweepnya Sunon tipe SP28. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan Foxbox FB0025 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.